dari Indonesia. Para ilmuwan belum menemukan bukti fisik, kecuali uji mitokondria DNA, yang mengungkap garis keturunan Madagaskar berasal dari Indonesia. Beberapa tahun lalu, peneliti dari salah satu universitas di Selandia Baru, menganalisa DNA milik 266 warga. Peneliti menemukan fakta, bahwa 22% penduduk Madagaskar, memiliki tanda genetik orang Indonesia. Tak hanya itu, ternyata, metode dan teknologi mereka bercocok tanam pun, mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang Indonesia. Bahkan, rumah di Madagaskar, mirip dengan bangunan di Indonesia, berbentuk kotak, dengan atap segitiga. Padahal, rumah adat Afrika, memiliki bentuk atap yang bulat. Di antara masyarakat Madagaskar yang didominasi suku Malagasy, cerita itu juga dikisahkan turun-temurun, bahwa orang-orang dari Nusantara, datang berabad-abad lampau lewat ekspedisi kapal ke Madagaskar. Dikisahkan, 30 perempuan pertama yang mendarat di pulau tersebut, berasal dari Indonesia. Mereka tiba pada abad ke-9 Masehi, atau lebih dari 1000 tahun lalu, dan turun-temurun membentuk koloni suku Malagasy. Nusantara ketika itu, berada dalam kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Namun, mereka tidak tahu, apakah nenek moyang itu dari Dayak atau Jawa atau suku lain. Karena dulu, waktu nenek moyang mereka tiba, belum ada konsep Indonesia dan Nusantara, hanya disebut sekumpulan pulau. Suriname merupakan bagian dari Amerika Selatan, yang sebelum abad ke-17, Suriname diperebutkan oleh negara-negara di Eropa. Hingga akhirnya, pada akhir abad ke-17, negara tersebut berada di bawah kekuasaan Belanda. Pada 1890, pemerintahan Belanda memberlakukan kebijakan untuk memigrasikan penduduk Indonesia, khususnya orang Jawa ke Suriname. Jumlahnya pun mencapai ribuan orang. Kedudukan Suriname dan Indonesia pada waktu itu, adalah sama-sama negara jajahan, di bawah pemerintah kerajaan Belanda. Maksud dan tujuan pengiriman tenaga kerja itu, adalah untuk menambah kekurangan tenaga kerja di beberapa perkebunan yang ada di Suriname. Pertimbangan lain dari pemerintah kerajaan Belanda saat itu adalah, karena rendahnya perekonomian penduduk di Pulau Jawa, yang disebabkan oleh bencana alam meletusnya gunung berapi. Kemelaratan yang sangat itu, diderita penduduk di beberapa daerah di Jawa. Oleh karenanya, maka, kebanyakan para tenaga kerja itu berasal dari Jawa Tengah, ada juga dari Jawa Timur, dan yang paling sedikit dari Jawa Barat. Meskipun orang-orang Indonesia ini telah lebih dari 100 tahun tinggal di Suriname, kenyataannya, mereka masih memiliki adat dan kebiasaan seperti di Pulau Jawa, antara lain masih ditemukan pesta tayuban, wayang kulit, wayang orang, ludruk, dan tarian jaran kepang. Hingga kini, warga Suriname juga menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa keseharian. Kepeng kepetok ngono. Wasi rak petok sedulur. Kepeng niro podo-podo pongsone. Iya. Malaysia. Seperti yang kita ketahui, letak Malaysia begitu dekat dengan Indonesia, bahkan ada yang berbatasan langsung. Hampir sebagian orang Malaysia, dikabarkan masih memiliki hubungan darah dengan Indonesia, karena nenek moyangnya kebanyakan dari negara kita, seperti dari suku Minang, Bugis, Aceh, Banjar, Jawa, Medan, dan suku lainnya. Bahkan, Perdana Menteri kedua Malaysia, Tun Razak, berasal dari keturunan kerajaan Goa Sulawesi. Di Palembang, berdiri Tugu Parameswara berbentuk pelepah daun pisang, yang menunjukkan bahwa Palembang sebagai simbol pemersatu rumpun Melayu di Nusantara. Semua wong Melayu yang ada di Nusantara, khususnya di Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, dan Brunei, berasal dari Palembang. Mereka semua keturunan dari Parameswara dan pengikutnya, seorang panglima dari Palembang. Sekitar abad ke-14, Majapahit menyerang Palembang, setelah kerajaan Sriwijaya melemah. Salah satu pangeran dan panglima perang di Palembang, yakni Parameswara, tidak mau tunduk kepada Majapahit. Dia pun bersama Sang Nila Utama, pergi meninggalkan Palembang. Mereka lari ke Pulau Tumasik Singapura, lalu ke Malaka. Di sana, dia membangun kerajaan, yang kini menjadi Malaysia. Ketika dia melakukan kontak dengan pedagang dari Persia, Tiongkok, dan Gujarat yang Muslim, Parameswara kemudian memeluk Islam, dan mengganti namanya menjadi Sultan Iskandar Shah. Beberapa keturunan Parameswara dan pengikutnya, diakini pula berlari ke Brunei Patani, dan Narathiwat di Thailand Selatan. Kaledonia Baru. Wilayah teritorial kecil milik Perancis di timur Australia ini, merupakan bekas jajahan Perancis. Beberapa penduduk dari negara ini, warganya merupakan suku asli Jawa. Keberadaan orang Jawa di Kaledonia Baru, bermula saat pemerintah Prancis kekurangan pekerja perkebunan kopi dan tambang nikel.
Oleh Belanda, pada tahun 1896, dikirimlah 170 orang Jawa ke Noumea. Mereka mengikuti peraturan Coeli Ordonantiae dengan masa kontrak 5 tahun. Mereka dikenal pekerja tangguh dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Pada awal kedatangan mereka di Kaledonia Baru, mereka harus belajar berbicara bahasa Perancis hingga makan roti. Namun, mereka tetap menyukai suara gamelan dan pertunjukan wayang kulit. Sebagian pekerja dari Jawa yang telah selesai masa kontraknya, memutuskan tidak pulang kembali ke Jawa dan memilih tinggal di Kaledonia Baru. Hingga saat ini, ada sekitar 7.000 orang Jawa yang tinggal di Noumea Kaledonia Baru. Kebanyakan dari mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, tapi mereka bisa berbahasa Jawa. Bahasa yang mereka gunakan untuk komunikasi dengan sesama orang Jawa, menggunakan bahasa Jawa. Sedangkan untuk komunikasi resmi, baru mereka menggunakan bahasa Prancis. Saat ini, kuliner Jawa dapat dijumpai di Kaledonia Baru, di restoran yang dikelola oleh orang Jawa, dengan menu getuk telo, pecel, soto, bakmi, lumpia, sate, dawet, onde-onde, cenil, dan peyek. Jepang. Kali ini tidak bicara sejarah, namun era prasejarah, dan masih bersifat teori. Analisis Dena kuno telah mengubah pemahaman tentang nenek moyang orang Jepang. Pada tahun 1988, di Urawa Prefektur Saitama, telah ditemukan tengkorak manusia purba Jepang yang berusia 5.900 tahun, yang di Jepang dikenal sebagai Urawa Ichigo, yang artinya Urawa nomor 1. Secara anatomi wajah, antropologis Jepang memperkirakan bahwa tengkorak ini memiliki wajah khas orang Jomon, yang merupakan ras manusia yang lebih awal datang ke Jepang, sebelum Jepang dibanjiri oleh orang Yayo yang datang dari arah daratan Cina. Analisa atas susunan basa nukleotida pada DNA tengkorak ini, dan dibandingkan dengan genetika orang Jepang maupun Asia lainnya, hasilnya sangat mendekati. Ini juga yang menjadi jawaban atas pertanyaan, mengapa kadang ada saja orang Jepang yang berwajah mirip orang Indonesia, karena sebagian nenek moyang mereka memang berasal dari sini. William Elliot Griffiths dalam bukunya yang berjudul The Japanese Nation in Evolution yang diterbitkan pada tahun 1907, juga memiliki bab khusus yang membahas unsur-unsur Melayu di Jepang. Rumah-rumah yang dibangun di Jepang tidak berasal dari Cina, tetapi struktur Melayu yang dimodifikasi dari warisan Ainu. Rumah itu juga dibangun di atas tiang dengan lantai yang tinggi, persis dengan rumah-rumah di Sumatera dan Kalimantan. Selanjutnya, ada juga penelitian tentang asal-usul sejarah bangsa Jepang, dipublikasi dengan judul Out of Sunda, yang ditulis Edwina Palmer, dari International Research Center for Japanese Study. Zaman Jemon adalah sebutan zaman prasejarah kepulauan Jepang, yang dimulai dari akhir zaman Pleistosen hingga zaman Holosen, bersamaan dengan zaman batu pertengahan atau zaman batu baru. Saat itu, Okinawa masih berada pada zaman tumpukan kulit kerang. Saat era Pleistosen itulah, Asia Tenggara tergabung ke daratan oleh dataran luas yang membentang dari Vietnam, Kamboja, Thailand, Burma, dan semenanjung Malaya, menghubungkan benua Asia dengan Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Bersama-sama, daerah ini membentuk benua yang dikenal sebagai Sundaland. Sejak kepulauan Jepang bergabung ke daratan Asia selama Pleistosen, dan tidak dipotong oleh naiknya permukaan laut sampai sekitar 12.000 sebelum Masehi, manusia mampu memasuki daerah ini melalui jalur darat. Di saat itulah, orang-orang Nusantara memasuki Jepang, dan beranak pinak di sana. Australia. Kita pasti mengira, banyak orang Indonesia menetap di Australia karena alasan pekerjaan ataupun studi. Namun menurut sejarah, banyak dari nenek moyang kita sudah melalang buana hingga ke negeri kanguru ini. Penduduk keturunan Indonesia saat ini, mencapai 86.000 orang, dan mereka kebanyakan merupakan pelaut dari Indonesia yang menetap di sana. Sejak tahun 1900-an, khususnya suku Bugis, menjadikan rutinitas untuk berlalu lalang ke negeri ini. Kemudian Belanda, sekitar 395.000 jiwa keturunan Indonesia, menetap di negara ini. Pada saat zaman penjajahan Belanda dulu, banyak dari orang-orang Indonesia pindah ke Belanda karena alasan perekonomian. Orang-orang Indonesia berpikir, akan mendapat penghidupan yang lebih baik. Nah, karena video sudah terlalu panjang,